Ya, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Debbie, Iya, Pak. mana Debbie? Ya, apanya materi kita tayangkan ini latar belakangnya ini apa nih? Belakang nih, Debbie nih. Ucapan terima kasih Pak buat dosen-dosen Pak. Oh, hari terakhir begitu? Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Oke, Pak. oke, 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 oke. Tapi kok cuma 3 orang yang pakai, yang lain enggak? Nanti pas Ada. foto, Pak. Iya Pak, di foto Oh ya. nanti saya kasih foto. Oke, ya. Bagus. Ya, Debbie, kita sedikit melihat dulu tayangan tentang materi kita terakhir itu diskusi, lalu nanti diskusi pertanyaan. Ya, Debbie, materi kita ke diskusi dulu, kita lihat dulu lanjutan dari PPT yang udah dibagikan. Yang ini bukan, Pak? Apa PPT yang kemarin, Pak? Ya, lanjutan aja dari yang kemarin. Lanjutan pidato. Ya, itu. Mana tuh? Apakah layarnya sudah terlihat, Pak? Ya, dibuka saja nomor berapa setelah pidato. Nah, ini yang pidato setelah itu cari. Ya, itu. Nah, hari ini kita bicarakan sedikit tentang materi diskusi. Setelah itu nanti kita singgung berhubungan dengan ujian semester ya. Lalu terakhir nanti kesan-pesan selama kuliah bahasa Indonesia dalam 1 semester. Oke, dapat didengar? Dapat, Pak. Ya. Nah, ini materi diskusi juga ujung dari keterampilan berbahasa Indonesia yang ada 3, berbicara, pidato, dan diskusi. Nah, ini untuk bahasa lisan, bahasa tulis sudah selesai. Nah, lihat diskusi pengertiannya untuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, keputusan bersama mengenai suatu masalah. Diskusi itu dilakukan bagi orang yang memiliki kepentingan. Kalau tidak ada kepentingannya pasti tidak diadakan diskusi. Diskusi nanti kita lihat, bisa lihat diskusi itu boleh dibuka selanjutnya. Syaratnya apa diskusi itu? 30. Ya, diskusi itu tadi saya katakan harus ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan pasti tidak perlu diskusi. Maka ada syaratnya. Syaratnya itu harus ada masalah yang dibicarakan. Ini masalah yang dibicarakan sama dengan topiknya. Jadi setiap diskusi harus ada topiknya. Kalau diskusi tanpa topik itu ngawur juga. Itu nanti bisa jadi gaduh-gaduh. Maka setiap diskusi harus ada topiknya. Diskusi, yang namanya diskusi, ini nanti banyak contoh yang lain. Tapi diskusi itu selalu harus ada pengendalinya atau pemimpin diskusi. Diskusi yang tidak ada pemimpinnya itu namanya bukan diskusi. Diskusi ini bagi mahasiswa harus dibiasakan melakukan diskusi dalam banyak hal ya. Mahasiswa harus terbiasa dengan diskusi. Orang yang terbiasa dengan diskusi akan kelihatan bahwa dia suka berdiskusi dengan sikapnya, tidak cepat marah dan lain-lain. Ada perbedaan dapat diterima. Kalau sepakat ya itu bagus sekali, tapi kalau ada perbedaan yang perlu.
Kalau ada perbedaan dalam diskusi itu hal yang perlu dilatih kesabaran, perjuangan dan lain-lain. Karena diskusi pasti ada juga permasalahan. Orang yang diskusi diharapkan memiliki kemampuan atau punya ilmu supaya diskusinya berkualitas. Diskusinya yang berkualitas tentu saling memiliki argumen, referensi yang kuat. Referensi itu diharapkan referensi yang mutakhir atau pendapat pakar, itu referensi. Kalau diskusi tanpa referensi itu yang mengarah ke asbun itu. Jadi itu tidak melekat untuk mahasiswa. Itu orang awam selalu modelnya begitu, diskusi tanpa referensi. Maka itu jadi asbun. Diskusi kita lanjutkan, syaratnya sudah, itu syarat diskusi. Lalu diskusi juga ternyata perlu ditentukan apa topiknya. Kalau mahasiswa kira-kira topiknya apa untuk bahan diskusi. Kalau pemerintah diskusinya tidak ada. Namanya juga pemerintah, jadi semuanya serba perintah. Tidak ada diskusi. Berdebat di pemerintahan pasti keluar dari kepemerintahan. Diskusi Anda misalnya diskusi tentang bahasa atau diskusi tentang pajak atau tentang keuangan. Nah ini semuanya dicari di bahan diskusinya itu tentu selalu yang dikatakan topik itu harus yang menarik, yang aktual, yang punya manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah didiskusikan. Halo? Halo Bapak. Iya, jadi jangan mendiskusikan yang tidak ada manfaatnya. Diskusikanlah yang ada manfaatnya. Dengan kata lain, topik yang didiskusikan itu membawa mudarat. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah jadi bahan untuk diskusi. Atau topiknya jangan bersifat pribadi atau individu, itu dihindari. Ya. Topik diskusi itu jangan yang bersifat individu atau pribadi, karena itu bagian aib. Aib, hindari aib. Orang peserta diskusi memang harus memiliki wawasan dan ilmu supaya tidak bertanya dengan apa lalu dijawab dengan iya atau tidak. Nah itu ngaco. Harus dengan argumentasi jawaban dari pertanyaan. Demikian juga pertanyaan. Jangan meminta jawaban untuk iya atau tidak. Itu bukan diskusi namanya. Itu perintah. Ya, itu untuk menentukan masalah yang harus dipilih. Selanjutnya, ini tadi diskusi tentu ada manfaatnya. Manfaat diskusi itu harus dipikirkan bahwa diskusi itu harus bisa memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu kalau sudah terbiasa diskusi itu menyebabkan seseorang itu kelihatan lebih dewasa. Kedewasaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu dalam menghadapi masalah dapat memberikan solusi. Itu kedewasaan. Bukan menambah masalah. Jadi orang yang dewasa itu
bukan karena umurnya, tetapi karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Manfaat yang kedua, itu slide-nya itu kalimatnya bisa disambung Debbie itu supaya tidak putus-putus. Setelah kata tidak itu di delete biar naik dapatnya. Baik, Pak. Iya, nah, bukan lebih baik. Ya. Ya, diskusi sudah ditetapkan apa yang menjadi topik, lalu didapatkan tentunya nantinya pemikiran bersama yang akhirnya menjadi keputusan dalam diskusi, baik diskusi intern maupun diskusi internal ya atau eksternal, bergantung pada persoalan atau topik yang dibicarakan. Jadi saya hanya mengingatkan kalau diskusi ini Anda sering lakukan, itu akan membantu nanti kepada kepribadian Anda itu. Dalam diskusi ini banyak sekali pelajaran yang membina Anda supaya nanti Anda terjun ke lapangan atau di masyarakat sudah terbiasa dengan diskusi. Maka akan terlihat bahwa Anda lebih dewasa. Orang yang suka berdiskusi itu biasanya orangnya tenang dan tidak gugupan. Itu orang yang suka diskusi. Anda tahu juga kalau di semua organisasi maupun di mahasiswa, diskusi ini ya memang tidak lain, harusnya kampus itu Anda itu harus sering diadakan pertemuan yang berhubungan dengan diskusi. Karena di kampus itu tempatnya Anda memang dilatih. Jadi aneh, mahasiswa sampai tamat tidak pernah berdiskusi, katakanlah, antar mahasiswa. Karena nanti Anda tidak bisa Anda di masyarakat pasti menjadi perhatian orang. Maka kemampuan Anda harus unggul. Maka di kampus jangan alergi untuk berdiskusi. Berdiskusi topiknya apa saja silakan. Itu yang harus dihabitkan, dibiasakan. Berdiskusi. Diskusi ini bukan hanya di kampus, di keluarga pun baik kalau diadakan diskusi antara orang tua dan anak. Ya. Jadi kebiasaan berdiskusi ini harus dipelihara. Ya, itu bagian dari manfaatnya diskusi. Selanjutnya, nah Anda bisa lihat kalau tempat diskusi itu hal yang wajar-wajar saja. Ya, selanjutnya kita nanti sampai ke jenis-jenis diskusi. Di sini ada 10 jenis diskusi. Ada diskusi kelompok, ada diskusi panel, ada simposium, ada seminar, ada lokakarya atau workshop, ada konferensi, ada kongres, ada rapat kerja, ada kolokium, ada sarasya. Semuanya sudah paham ini? Halo? Belum, Pak. Ada yang belum, Pak. Yang mana Anda yang
tidak paham, silakan Simposium. bertanya. Simposium. Simposium. Ya, Yang Pak. lain? Ada lagi? Kolokium, Pak. Ada yang nanya simposium tadi nomor berapa? Banyak, Pak. Halo? Sela, Pak. Marcella. 18 ya. Sudah, yang lain ada lagi nomor berapa? Kolokium, Pak. Nah, kolokium. Yasmin, Pak. Kolokium pertanyaan Yasmin. Yasmin 28. Oke, bagus. Yang ditanyakan kolokium dan Mau nanya lagi, Pak. ya, Kalau musyawarah, itu masuknya yang mana ya, Pak? bagus. Anda nomor berapa? Yasmin, Pak. Nomor 28. 28. Yasmin tadi. Oh ya, bagus. Yasmin. Ya, satu-satu dulu. Yang namanya musyawarah itu bukan masuk ranah dalam pembicaraan kampus. Halo, Iya, Pak. musyawarah bukan yang berhubungan dengan diskusi. Musyawarah kegiatannya hampir sama dengan diskusi, hanya ranahnya saja. Musyawarah tidak dilakukan di kampus. Oh, jadi beda isinya aja ya, Pak? Atau Iya, ranahnya saja namanya. Ranah itu artinya, atau ada yang punya buka kamus, apa itu ranah? Coba dulu lihat. Lingkungan yang memungkinkan terjadinya percakapan, Pak? Iya, itu jadi ranahnya itu artinya lingkungan yang katakanlah tertentu, ya, itu ranah. Jadi perbedaannya hanya pada ranahnya saja. Prosesnya sama. Tapi kalau di kampus tidak berlaku kata musyawarah. Masa nanti materi dimusyawarahkan, Pak, kita musyawarah aja, Pak, tentang nilainya, kan ngaco itu jadinya. Ada nggak seperti itu? Ada tidak? belum ada, Pak. Jadi karena itu tidak bisa diperdebatkan atau tidak bisa dikompetisikan kalau masalah musyawarah. Tapi Ya. apa artinya beda dengan yang rapat kerja, Pak? Bukannya sama, Pak? Rapat kerja ya untuk kerja, rapat kerja juga namanya rapat kerja. Itu kalau melakukan pekerjaan lalu dirapatkan hasilnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Oh, beda dengan musyawarah kerja ya, Pak? Kalau organisasi kan sering kayak gitu tuh, Pak. Gimana? Kalau di organisasi-organisasi kayak BEM mungkin, Pak. Yang dilakukan apa kalau di BEM? Musyawarah kerja gitu, Pak. Musyawarah anggota. Biasanya membahas LPJ gitu, Pak. Ya kalau dipakai kata musyawarah itu jadi kata yang namanya umum. Halo? Jadi intinya 1 sampai 10 itu musyawarah juga intinya. Oh iya. 1 sampai 10 itu musyawarah.
Jadi itu kata umum, bukan kata yang spesifik. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Anda tadi nomor berapa tadi? 28, Pak. 28 Yasmin ya, bagus ya, bagus. Itu tadi kaitannya dengan musyawarah ya. Ini saya mau mengatakan sedikit, jadi bagus. Tadi itu ada kata umum, ada kata khusus. Itu sebenarnya dalam pilihan kata, kita bicarakan di pilihan kata, ada kata umum, ada kata khusus. Kata umum misalnya kalau kendaraan, itu umum. Tapi kalau dikatakan misalnya naik apa tadi? Naik kendaraan, berarti itu umum. Tapi kalau dikatakan naik apa tadi? Naik Yamaha atau naik mobil atau naik kereta, nah itu baru jadi khusus ya. Jadi ada yang kata khusus, ada kata umum. Jadi musyawarah itu kata umum. Jadi spesifiknya ini yang 1 sampai 10. Ya. Silakan nanti ditanyakan. Silakan nanti ditanya lagi, tapi saya ingin pertanyaan tadi siapa tadi? Yang sebelumnya? Marcella, Pak. Marcella tadi nomor berapa ditanya? Simposium, Pak. Simposium. Nah, simposium ini sifatnya saja dia hampir sama dengan seminar ya. Halo? Iya, Pak. Halo. Simposium. Bedanya apa tuh, Pak? Iya. Kalau simposium itu ada pertemuan yang sifatnya agak lebih besar dibandingkan seminar. Bisa dia antar negara. Simposium dia bisa pembicaranya antar negara. Halo? Halo, Bapak. Iya, Pak. Paham. Kalau dalam satu negara tidak ada simposium. Itu yang umumnya seminar. Jadi kalau ada beberapa negara dalam pertemuan itu dikatakan simposium. Halo? Halo, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, pelan-pelan aja. Nanti tanya lagi ya. Nggak apa-apa. Saya suka banyak bertanya. Saya suka. Orang yang mau bertanya itu mau cari tahu. Mau cari tahu itulah sikap ilmiah. Itu akan saya hargai. Tidak akan saya sangkal atau tidak akan saya batasi bagi orang yang bertanya. Makasih, Lalu Pak. sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya apa bedanya nomor 1 dengan nomor 2? Halo? Halo, Pak. Ya, siapa yang coba menjawab apa bedanya nomor 1 dengan nomor 2? Ini ke 10-10-nya harus paham betul. Mau izin menjawab, Pak? Tenang, sila-sila. Kalau nomor 1 Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor presensi 10, Pak. Debbie Nehemia. Oh iya, sila. Kalau diskusi kelompok itu tuh mungkin menurut saya masalah yang dibicarainnya itu lebih sederhana. Terus kalau dia diskusi panel tuh dia tuh ngelibatin orang yang udah ahli gitu loh dalam bidang yang dibicarain, yang didiskusiin. Itu, Pak. Bagus. Cuma saya mau menanya dulu. Ini siapa namanya? Di bawah ini siapa nih? Ini nggak kelihatan. Di bawah ini siapa nih? Foto siapa nih? Halo? Nah, itu siapa nama Anda tuh? Siapa? Halo? Yasmin. Halo, Debbie, kembalikan dulu ke Zoom. Saya lihat dulu. Nomornya nggak kelihatan. Nah, Yasmin tadi, Yasmin. Iya, Pak. Anda paham apa yang disampaikan Debbie? Paham, Pak. Pahamnya gimana tuh? Apa yang dikatakan Debbie tadi? Itu beda di topiknya mungkin, Pak. Kalau yang
saya tangkap cakupannya, Apa Pak. demikian, Debbie? Apa demikian, Debbie? Iya, Pak. Ya, harus yakin apa yang disampaikan. Ini latihan supaya kalau Anda kuasai, Anda harus yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Jangan ragu. Kalau ragu, orang lain juga akan ragu untuk memahaminya. Ya, bagus, Debbie. Yang lain, apa bedanya diskusi dengan panel? Diskusi kelompok dengan diskusi panel? Izin mencoba menjawab. Halo? Ya, coba sih, Pak. Nilainya Debbie ke zoom saja nih, nggak kelihatan siapa yang ngomong. Baik, Pak, sebentar. Ya, sila. Nilainya nomor presensi 19. Berapa? Kurang 19. Keras suaranya. Berapa? 19, Pak. Oh, 19. Ya, sila. Nenia. Ya, sila. Kalau menurut saya diskusi kelompok itu lebih ke internal itu, Pak, cakupannya. Misalnya kita kerja kelompok gitu. Tapi kalau diskusi panel itu melibatkan pihak eksternal. Jadi diskusinya itu kayak ditonton banyak orang gitu, Pak, melibatkan penonton. Dan kalau diskusi kelompok itu nggak perlu ahli. Tapi kalau diskusi panel itu para ahli berdiskusi di depan sekelompok orang gitu, Pak. Bagus. Nah, ini yang saya mau tuh. Itu betul sekali ya. Jadi bedanya di situ letaknya antara kelompok dengan panel. Kalau kelompok itu, kalau boleh dikatakan sedikit, satu kelompok itu tidak resmi, yang panel itu resmi. Ya, artinya formal. Yang namanya diskusi kelompok itu tadi betul, intern, di dalamnya saja, beberapa orang saja. Tapi kalau diskusi panel itu ibaratnya seperti dia seminar. Ya, diskusi panel itu bagian dari kelompok seminar. Tapi kalau diskusi kelompok tidak ada kaitannya dengan seminar. Kalau ada seminar, itu ada seminar pembicara tunggal, ada pembicara 3 atau 4 orang. Dan pembicara 3 atau 4 orang itu bisa dibagi-bagi. Itu dibagi-bagi namanya di panel. Jadi ketiga pembicara itu membuat forum sendiri-sendiri. Itu namanya panel. Dalam pertemuan seminar. Seminar itu ada pembicara kunci, itu makanya pleno. Selain pleno, ada pertemuan yang kelompok-kelompok yang berdasarkan topik yang dibahas. Itu yang panel. Jadi apa yang disampaikan Melenia tadi benar sekali. Halo, yang lain dapat memahami? Atau tidak? Atau protes juga boleh. Sama saya protes itu tidak dilarang. Atau menyangkal maksud saya. Halo? Bapak. Ya? Jadi kalau rapat pleno itu apa? Halo? Halo? Suara gua putus-putus ya, silakan. Jadi kalau rapat pleno itu apa ya, Pak? Oh iya, tadi udah saya sampaikan, rapat pleno itu adalah rapat yang bersifat umum. Oh, yang tadi ya, Pak. Oke. Ya, jadi kalau kalau saya sering di DPR itu ada rapat pleno, itu artinya semua komisi ada di situ. Tapi kalau rapat komisi-komisi hanya komisi 1, komisi 2 nih. Kalau ada pleno itu kumpul semua. Ya. Nah, jadi dalam seminar juga begitu. Seminar itu ada seminar yang pembicaranya namanya key speaker atau pembicara kunci. Nah, itu semuanya peserta gabung. Nanti ada seminar itu ada yang panel. Nah, itu udah dikelompokkan. Ini membicarakan materi ini oleh ini materi ini. Jadi dibagi-bagi. Nah, itu yang panel.
Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi bedanya udah dipahami? Ya, Pak. Ya, saya senang seperti itu ya. Jadi Anda harus betul-betul paham. Kalau tidak paham atau kurang paham, bertanya ulang. Sama saya tidak dilarang bertanya ulang. Bapak mau nanya. Sila. Hafsah. Talk show itu termasuk diskusi panel bukan ya, Pak? Talk show itu bagian dari entertainment ya. Jadi nggak dibicarakan di kampus ini. Oh, berarti kalau misalnya kayak yang seminar, webinar yang udah pernah kita jalani gitu, Pak. Terus di webinar itu ada jenisnya itu talk show, itu nggak masuk ya, Pak ya? Ya itu nggak masuk. Kalau yang itu namanya pembicaraan di ranah media. Ya. Oh, Pembicaraan gitu. di ranah media. Nah, itu nggak masuk di dalam pembicaraan kampus. Itu entertainment itu. Bagian, Anda tahu fungsi dari entertainment itu kan 3. 1, hiburan. 2, informasi. 3, edukasi atau pendidikan. Oh, gitu. Itu Iya, bagian Pak. tadi ada di dalamnya pendidikan. Itu yang talk show itu. Ya, Bagus. Pak. Ya, Makasih, silakan. Pak. Nanti tadi nomor 18 saya, nomor 17 ya. Silakan yang lain. Kembali lagi ke apa tadi slide tadi, mungkin mau melihat yang 10, silakan. Baik. Izin bertanya, Pak. Ya, sila. Kalau diskusi di kelas gini termasuk apa ya, Pak ya? Diskusi itu kan merupakan yang umum. Diskusi macam-macam tadi itu. Mau diskusi yang mana? Iya, maksudnya kalau yang di kelas ini termasuk yang mana, Pak? Yang mana? Yang pertemuan kita nih? Iya, yang ini. Kelompok. Iya, diskusi tentang materi. Nah, ini kita ini kan diskusi itu kan masuk yang biasa, yang tidak ada melibatkan orang lain. Itu diskusi yang sangat sederhana ya. Kita nggak ada. Dibandingkan sebenarnya kalau kelompok, kalau itu ada yang lain. Ini kan kita tidak ada. Jadi diskusi biasa saja. Umum saja. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Diskusi umum saja. Ada tadi nomor berapa tadi? Halo? Nomor 27, Pak. Rizky Chandra. 27. Rizky ya. Oke, ya. Yang lain diskusi ini yang penting saya katakan Anda harus membiasakan. Terlepas dari apapun yang jenisnya ini, diskusi harus Anda lakukan. Ya. Membiasakan melakukan diskusi itu luar biasa nanti manfaatnya. Anda dewasa itu kelihatan sekali orang yang biasa diskusi. Maka saya katakan orang yang diskusi dia akan membentuk seseorang itu menjadi dewasa. Tidak semua orang tua itu menjadi dewasa. Tapi orang yang dewasa pasti itu memiliki nilai. Maka biasakan Anda harus selalu berpikir dewasa. Orang yang berpikir dewasa itu mempunyai nilai. Orang berpikir banyak tapi memikirkan sedikit. Dengan kata lain, orang yang pintar itu terbatas. Padahal kemampuan otak sebenarnya diciptakan sama semua. Tapi terseleksi secara natural. Orang yang mau berpikir pasti punya nilai. Orang yang tidak mau berpikir itu nilainya rendah. Maka Anda mahasiswa ya memang harus konsentrasi tentang bagaimana berpikir supaya lebih baik. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Sila. Jadi waktu nomor berapa Anda? Nomor berapa? Nomor 26, Pak. 26, Putri ya, sila. Jadi waktu tingkat 1 itu kan sering disuruh wawancara ya, Pak. Sama misalnya manajemen waktu itu pokoknya sama orang tertentu gitu ya, Pak. Terus si yang jadi narasumber kita itu nanya balik gitu, Pak. Jadi timbul seperti diskusi. Nah, berarti wawancara itu bisa jadi bagian diskusi atau tidak ya, Pak? Soal di dalamnya ada sedikit diskusi itu tidak masalah. Yang jelasnya wawancara itu
beda dengan intinya diskusi. Wawancara itu bagian dari seleksi. Seleksi itu diantaranya ada yang tertulis, ada yang lewat wawancara. Jadi di sana payungnya. Meskipun di dalamnya ada diskusi, tapi dia bukan masuk di dalam ranah diskusi payungnya. Halo? Berarti meskipun membicarakan suatu topik, tapi itu bukan bagian dari diskusi ya Pak, gitu, wawancara ini? Ya, bukan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan diskusi pada wawancara. Bahwa tindakannya atau perbuatannya sedikit berdiskusi, tetapi dia tidak payungnya diskusi. Tetap payungnya bahwa itu wawancara. Jadi tadi itu payungnya itu namanya kalau dalam penelitian itu ada namanya survei, ada wawancara, ada merekam dan lain-lain. Nah itu instrumen dari penelitian. Jadi instrumen itu dipakai juga untuk menyeleksi penerimaan pegawai. Itu payungnya. Jadi dia bukan payungnya diskusi, ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sila. Yang lain lagi sila. Pak, izin bertanya Pak. Sila nomor berapa? Sebut dulu nomornya baru. Saya dikira Pak nomor 29. Ya, sila. Itu Pak mau bertanya tentang simposium Pak. Nah, jadi di simposium itu kan ahli itu kan membahas melalui sudut masing-masing ya Pak. Tidak diambil suatu simpulan dari simposium tersebut. Nah, output dari simposium itu sendiri apa ya Pak? Karena kan para ahli kan sudah membahas sesuai dengan sudut pandang masing-masing, tapi tidak diambil suatu kesimpulan. Nah, terus buat apa Pak kalau misalnya tidak ada kesimpulan tapi dilakukan simposium tersebut? Iya, kalau itu kan itu artinya yang mau dia sampaikan itu pemikiran, idenya, gagasannya. Yang mau disampaikan misalnya juristira berbicara di forum. Ya udah disampaikan saja gagasannya itu, tidak perlu diambil simpulan. Anda kalau gagasan bagus nanti diambil orang gitu. Gagasan Anda tidak bagus ya udah dia cuekin orang. Begitu aja. Berarti kayak ajang penyampaian pendapat gitu ya Pak? Iya, bukan pendapat, namanya gagasan-gagasan atau pengetahuan atau ide-ide. Oke Pak. Oh iya Pak, biasanya simposium itu dilakukan oleh siapa ya Pak? Maksudnya contoh realnya gitu Pak. Karena kan saya itu tadi bahwa simposium itu disampaikan oleh pembicara antar negara. Berarti seperti konferensi gitu ya Pak? Konferensi itu mencari kesepakatan. Kalau konferensi mencari kesepakatan. Kalau konferensi mencari kesepakatan kalau antar negara. Kalau misalnya simposium seperti menyampaikan gagasan antar negara gitu ya Pak? Iya, kalau yang simposiumnya. Oke Pak, terima kasih Bapak. Iya, bagus. Izin bertanya Pak. Selain judistira sila lagi. Izin bertanya Pak, terkait itu Pak. Sebutkan nomornya dulu setiap kali. Iya nomor 15 Pak. Iya, Perial. Sila. Iya, itu Pak terkait saya tuh masih bingung Pak bedanya simposium sama sarasehan Pak. Soalnya tuh kalau seandainya di KBBI itu kan pengertian sarasehan itu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasarana para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Kemudian ada titik koma simposium Pak. Nah itu bedanya sarasehan sama simposium itu apa ya Pak? Kok di situ ya, di pengertian bagus. Di situ saya senang sekali.
bahwa semuanya dalam kamus itu memang perlu lagi seleksi ketajaman, ya. Semua yang ada di kamus perlu juga seleksi untuk ketajaman atau kejernihan atau kecermatan. Di dalam sarasehan tadi benar isi nomor 1 tadi pengertiannya itu hanya bedanya pada sarasehan ini sifatnya itu santai. Halo. Iya Pak. Sarasehan itu sifatnya santai. Ibaratnya kalau zaman dulu saya kemarin sih tahun baru nih saya ke Malioboro. Ada di sini orang Jogja? Halo? Ada, Pak. Iya, kalau dulu di Jogja menjelang tahun 2000-an, kalau jalan Malioboro itu makannya lesehan di bawah. Halo? Iya, Pak. Siapa yang orang Jogja? Siapa? Yasmin, Pak. Yasmin Jogja. Di mana di Jogja? Di gunung, Pak, dekat Merapi, Pak. Oh, di apa ya, di angkringan Jalan sana. Kurang, Pak. Iya. Ya, bagus gunung. Saya kemarin ke gunung juga, tapi gunungnya ke arah ke apa ya, ke utara apa namanya, ke Dieng. Halo. Oh, iya Pak, ke Jawa Tengah. Iya, di negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Iya Pak, benar. Enak sekali memang di sana itu, dingin. Iya bagus Pak. Luar biasa. Ya, kalau ke Gunung Merapi ya apanya sih bagus ya, jalannya ke sana bagus karena saya udah arah ke sana udah. Tapi saya kepingin kemarin ke Dieng, memang enak sekali di sana, di samping banyak tanaman sayur dan lain-lain. Kalau ke arah Gunung Merapi itu tuh banyak ikan juga, orang piara ikan karena ada sungainya kan. Iya Pak. Di sawah banyak ikan kalau di piara ikan, ulah kalau di Jawa Barat, di daerah ke Gunung Merapi banyak orang piara tambak ikan. Oke, ini tadi. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau sarasehan ini ada unsur santainya, ya. Kalau yang di atas semuanya terlalu formal. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Nomor 1 sampai 9 itu sifatnya formal, tapi kalau yang nomor 10 itu santai. Kalau perlu dia lesehan, pakai tiker saja. Itu pengertiannya. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Sila. Nomor presensi 5. Kan saya iseng kan Pak nyari perbedaan sarasehan sama simposium yang ditanya Ferial tadi. Nah, saya malah nemuin arti workshop itu sama kayak sarasehan, Pak. Itu benar nggak ya, Pak? Kalau workshop itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lokakarya. Nah, lokakarya itu udah kita bicarakan apa bedanya lokakarya dengan seminar sebelumnya. Nah, lokakarya itu pertemuan yang dilakukan pakar untuk meningkatkan kualitas atau SDM para pesertanya. Itu lokakarya. Atau ada dua maknanya. Yang kedua, itu membicarakan bahan yang perlu masukan dari para pesertanya. Itu lokakarya atau workshop. Tapi sarasehan ini tidak ada hubungannya sama melakukan peningkatan SDM. Itu hanya memberikan wejangan tentang, katakanlah, ilmu yang sifatnya santai, kekeluargaan, itu sarasehan. Tapi kalau yang lokakarya itu saya katakan tadi kesannya itu memang dia lebih resmi.
Tapi sarasihan itu tidak. Oh, baik Pak. Makasih Pak. Iya, lokakarya ini adalah jenis pertemuan ilmiah. Ya, lokakarya itu salah satu jenis pertemuan ilmiah. Tapi kalau sarasehan bukan termasuk salah satu jenis pertemuan ilmiah. Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya workshop itu harus Anda lihat juga di kamus ya. Satu artinya workshop itu lokakarya, satu workshop itu artinya bengkel. Nah, harus tahu di membuka kamus ya. Workshop itu bisa artinya bengkel, bergantung pada ranah ilmunya. Kalau masalah teknik itu artinya bengkel, kalau di teknik. Tapi di pertemuan ilmiah, workshop itu lokakarya. Oke, bagus. Yang lain sila. Jadi kalau workshop di bengkel itu artinya misalnya ada authorized workshop, itu bengkel resmi. Jangan dibaca nanti itu lokakarya resmi, ngacau lagi kalau begitu. Jadi harus tahu melihat kamus. Ya, satu kata bisa memiliki 2, 3 sampai 10 arti. Jadi harus tahu yang mana yang dipakai untuk suatu konteks pada satu kata atau istilah itu. Yang lain silakan. Konferensi itu ada 2 maknanya. Kalau antar negara itu diskusi untuk mendapatkan kesepakatan. Itu kalau antar negara konferensinya. Tetapi kalau misalnya Anda tahu namanya Nikita Mirjani. Tahu, Pak. Nah, misalnya dia bicara di televisi. Nah, itu konferensi. Misal saja ya. Itu artinya dia memberikan klarifikasi. Itu pengertian konferensi pers. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ada maknanya yang beda ya. Jangan Anda berpikir satu istilah satu arti. Itu kering namanya, gersang. Jadi kemungkinan satu kata atau istilah itu memiliki banyak makna, bergantung pada konteksnya. Ya, sudah. Ada lagi kata istilah dari yang kurang paham? Mantap, Pak. Bagus. Ini Anda kuasai, lalu Anda amati perkembangannya. Selanjutnya Anda tetap latihan berdiskusi. Meskipun jenisnya itu diskusi kelompok. Anda tentu belum bisa masuk diskusi panel. Anda belum bisa masuk simposium. Anda bisa seminar. Anda belum juga bisa lokakarya. Anda juga belum bisa konferensi. Kecuali yang bersifat tadi pribadi. Lalu Anda belum bisa juga kongres. Anda bisa rapat kerja. Kolokium bergantung pada waktunya. Sarasehan bukan Anda sebagai penyajinya, tapi peserta bisa. Ya, itu ke-10 dari jenis diskusi. Kemarin itu atau minggu lalu ada yang bertanya, khutbah itu, ceramah itu masuk di sini tidak? Tidak, Pak. Kalau ceramah satu arah, enggak sih, Pak. Ceramah satu arah. Kalau khutbah? Sama juga, Pak.
Satu arah juga. Iya, Pak. Kira-kira apa bedanya ceramah dengan khutbah? Khutbah lebih ke agama mungkin, Pak. Kalau ceramah bisa tentang kehidupan, tentang percintaan mungkin, Pak. Yang lazimnya ceramah apa? Apa, Pak? Oh, agama juga berarti, Pak. Kalau ceramah biasanya bermuatan selain agama, Pak. Tapi kalau khutbah itu temanya pasti spesifik agama begitu, Pak. Kalau Anda tahu misalnya UAS itu Ustadz Somad Abdul Somad. Dia Iya, Pak. penceramah apa pengkhutbah? Pengkhutbah. Ustadz. Iya, makanya Ustadz UAS itu Ustadz Abdul Somad. Dia penceramah bukan? Bisa jadi. Mungkin. Halo. Halo. Ya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Bisa juga tidak jadi ya. Tapi lebih ke pengkhutbah, Pak. Anda harus yakin betul-betul, jangan setengah-setengah ya, jangan seperempat. Ya udah pengkhutbah, Pak. Kalau khutbah itu tempatnya itu di masjid atau gereja. Kalau penceramah itu di mana aja bisa. Oh, iya. Harus mantap pemahamannya, jangan setengah-setengah itu seperempat ya. Apalagi 1/5 atau lagi 1/10. Aduh. Harus mantap. Jangan sempat ragu. Itu nggak yakin orang lain atas pemahaman Anda. Halo. Halo, Bapak. Ya, ini kan seperti sarannya Debbie untuk berdiskusi. Jadi harus Anda manfaatkan betul. Ini Anda bisa paham betul. Jangan setengah-setengah, jangan seperempat, jangan 1/10. Ya, Pak. Bukan begitu, Debbie? Bukan begitu, Debbie? Iya, Pak. Nah, ya, saya senang. Yang lain, sila-sila yang lain lagi. Pak, kalau misalnya udah, kalau tidak ada, saya ini Anda baca saja selanjutnya ya. Saya slide-slide ini merupakan uraiannya saja ya, uraian dari jenis-jenis diskusi. Ya, Pak. Pak lagi, Yang Pak. penting Izin Anda bertanya lagi. Oh ya, coba silakan coba. Saya Yasmin, absen nomor 28. Nah, kalau bedanya kolokium dengan sidang skripsi gitu apa ya, Pak? Iya, bagus. Itu umumnya dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, S3. Kolokium itu maknanya ujian proposal. Kalau ujian skripsi, tesis, disertasi namanya itu hasil, ujian hasil. Oh, Anda tadi, yang komprehensif itu ya, Pak? Iya, kalau udah dapatkan hasil, itu namanya ujian hasil itu. Itulah untuk ujian tesis, skripsi, disertasi itu. Tapi kalau mau melakukan penelitian namanya kolokium. Itulah ujian proposal. Oh, itu masuk diskusi ya, Pak? Berarti. Iya, karena itu kegiatan kampus. Kegiatan kampus ini ya, memang masuk, karena itu kegiatan kampus.
Oke, baik Pak. Yang penting Anda bisa memilah betul-betul, dan kalau ditanya orang Anda menjawab. Menjawab Anda itu benar, itulah nilai tambah Anda. Itu yang saya mau, mahasiswa itu harus memiliki nilai tambah. Seiring dengan nama Anda mahasiswa STAN. Itu jadi perhatian orang, lalu menjadi pertanyaan akan muncul ke Anda. Anda harus bisa menjawab kalau dimintai pemahaman tentang sesuatu. Ya, itu sudah saya anggap. Kalau ada yang mau bertanya lagi? Pak, kalau di STAN itu kan kenapa nggak diadakan kolokium gitu Pak kalau yang D3? Iya, karena Anda itu dianggap tidak terlalu jangan terlalu dibebani lah, jangan terlalu dibebani gitu. Dibimbing saja gitu, dibimbing saja supaya bisa gitu aja. Kalau S1 itu diwajibkan semacam seleksi betul itu. S1, S2, S3 itu seleksi betul, ya. Jadi Anda dibimbing saja. Jadi enggak terlalu persyaratan utama. Tapi kolokium itu bagian dari kampus, ya. Bagus. Baik, Pak. Ya. Prosesnya dilakukan, tapi formalitasnya tidak dilakukan itu. Prosesnya dilakukan, itu bimbingan itu di kolokium namanya. Cuma kolokiumnya tidak diformalkan. Menghadap dosen itu udah masuk sebetulnya. Minta arahan, bimbingan, dan lain-lain itu sama. Oke, Pak. Ya, saya tidak akan keberatan nanti jika Anda mau bertanya apa saja, tapi saya mengatakan pertemuan ini pertemuan terakhir, jadi saya mengingatkan lagi, ini saya padakan, artinya saya cukupkan, pada itu cukup, jadi saya padakan, saya cukupkan, lalu materi nanti ujian akhir Anda, tapi tidak ada istilah ujian akhir, ujian semester yang ada, ya. Ujian semester Anda itu jenisnya 3, ya. Pilihan ganda, pertanyaan atau esai, lalu kasus. Hanya itu kelompoknya. Anda tidak perlu khawatir, biasa saja Anda baca PPT itu yang ada. Saya yakin semuanya tidak ada masalah, karena yang buat soal pun tidak akan buat menyiksa Anda. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting Anda belajar. Belajar tidak ada hari tanpa belajar. Itu aja yang penting. Hasil saya yang bantu. Ya. Hasil saya yang bantu. Jadi tidak perlu khawatir Anda. Yang penting Anda tugasnya cuma belajar. Itu sehubungan dengan rencana nanti, saya tidak tahu tanggal berapa Anda ujian. Tapi yang jelasnya ujian tadi itu jenisnya, ya. 3 pilihan ganda, esai, dan menyelesaikan kasus, ya. Nah, kasus itu contohnya juga nanti Anda itu misalnya kalau di bagaimana pendapat Anda, ya, tentang sesuatu itu. Lalu Anda kalau berhubungan dengan nanti memperbaiki, ada juga memperbaiki, ada surat Anda perhatikan, ya. Mana yang salah ejaannya, mana ungkapannya, misalnya atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, itu kan udah tidak benar. Harusnya atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih atau kamu. Nah, itu kita lihat lagi, ya, supaya tidak asal menjawabnya. Bapak, kalau misalnya soal berhubungan dengan ujian. Halo? Bapak, kalau misalnya soal yang mengkoreksi itu kita tulis ulang atau yang salahnya aja, Pak? Maksudnya kita tulis ulang suratnya atau misalnya yang salah kita tandai, gimana? Sesuai dengan permintaan dari pembuat soal saja. Kalau ditulis ulang, ya tulis ulang. Kalau dikatakan pilih mana yang kata yang salah, Anda tulis kata yang salah, lalu tanda panah Anda perbaiki. Seperti UTS kemarin nggak ada perintah, Pak. Jadi cuman dibilang
perbaiki dikasih kalimat perbaiki gitu Pak. Jadi kadang bingung Pak, itu nanti kami buat yang salah baru yang benar atau kami ulang dari awal. Ya tekniknya itu, kalau Anda punya waktu, Anda kembali lalu perbaiki yang salah. Ya, tulis kembali, perbaiki yang salah. Atau Anda fokus pada kata atau penulisan yang salah, lalu Anda buat tanda panah perbaikannya. Bisa juga, dua-duanya bisa. Halo? Baik Pak. Misalnya Anda tahu tulisannya, misal tulisan aktivitas itu di situ tulisannya dengan F. Nah, Anda aktivitasnya dengan F lalu tanda panah dengan gunakan pakai V, aktivitas. Gitu bisa. Halo? Iya Pak. Oke Pak. Jadi dua-dua nggak perlu bingung. Anda tinggal ada waktu tulis kembali. Kalau tidak ada yang bermasalah saja. Baik Pak. Ya, gitu kiatnya. Apa kiat? Halo? Pak, ada buat pidato nggak, Pak? Pidato tidak masuk itu, tidak masuk pidato. Alhamdulillah. Ya? Pidato tidak masuk. Itu bagian yang harus dilatih secara individu, ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Nah, itu saya mengingatkan lagi. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Mekanisme ujian semester yang diberikan PK Instan semuanya ikuti. Jangan ada yang melanggar. Kalau ada yang melanggar, saya tidak bisa membantu. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau Anda ada kekurangan, bisa saya bantu dalam hal ujiannya. Ya, tapi yang lain, aturan atau mekanisme dari PKN Instan, jangan ada yang melanggar. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Ikuti semua apa yang merupakan aturan dari PK Instan. Dapat didengar semua nih? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Nah, terakhir kalau sudah Anda ikuti, Anda berdoa semuanya selamat tuh. Amin. Ya. Baru terakhir ini kita tadi materi, lalu sedikit nyinggung ujian semester, lalu terakhir saya minta, karena saya selalu memang meminta Anda kesan pesan selama kuliah, mata kuliah bahasa Indonesia dalam satu semester yang terakhir hari ini, the last meeting, pertemuan terakhir. Jadi saya ingin Anda beberapa orang laki-laki atau perempuan menyampaikan kesan pesannya. Saya persilakan siapa saja. Saya kasih nilai baik. Saya orangnya bisa dikoreksi. Anda menyampaikan yang positif maupun yang negatif. Sama saya itu balance. Tidak ada saya pilih-pilih. Dua-dua saya terima. Seimbang. Yang negatif dan yang positif. Sila. Halo, Sira. Waktu kita sangat terbatas. Siapa mau menyampaikan kesan pesan mengikuti kuliah bahasa Indonesia yang aneh? Dulu belajar udah dari SD sampai SMA udah 12 tahun belajar bahasa Indonesia. Ini belajar di STAN lagi 1 semester. Mata kuliah yang aneh. Silakan siapa yang merasa aneh tentang mata kuliah bahasa Indonesia boleh juga menyampaikan kesan pesannya. Halo, sila. Pak, saya boleh, Pak? Senang sekali, silakan. Nomor berapa disebut nomor selalu? Oh, nomor 5, Pak. Ya, Anissa, sila. Ya, jadi saya mau bilang pesan-kesannya ke Bapak tentang matkul bahasa Indonesia kan, Pak. Jadi awalnya saya tuh ngerasa kayak
kayak yang Bapak bilang, kayak kita kan udah belajar 12 tahun ya, 12 tahun bahasa Indonesia gitu. Terus saya awalnya tuh kurang, jujur ya Pak, kurang interested gitu Pak, kurang tertarik lah untuk belajar bahasa Indonesia. Karena dosennya Bapak, jadi saya merasa kan kita tiap pertemuan kan kita jawab gitu kan Pak. Terus menurut saya pribadi, Bapak itu kayak sabar gitu ngejawabin pertanyaan kami. Jadi saya pribadi kayak pengen nanya lagi gitu loh Pak. Nah terus apa lagi? Iya, terus silakan. Sampaikan apa yang Anda punya kesan. Apalagi ya, Woy, mungkin ada yang mau nambahin teman. Oh iya. Saya kasih kesempatan yang lain. Atau yang dari segi positif negatif juga tidak ada masalah. Anissa tidak perlu khawatir. Sampaikan saja apa yang Anda rasakan, Anda pikirkan. Baru kepikiran itu sih Pak nanti. Ya, bagus. Yang lain saya persilakan. Bagus. Saya sudah mencatat. Anissa nomor 5. Ya, saya Pak. Siapa nih? Yudhistira Pak, 29 Pak. Bagus, Yudhistira 29. Menurut saya tuh, saya kan orangnya tuh ya Pak, sering nggak fokus kalau kuliah, bahkan bisa dibilang sering tidur gitu Pak. Nah, tapi Bapak ini ngajar ini kayak nadanya nada agak-agak tinggi tuh Pak, jadi ngebuat saya tuh kayak langsung mulai gitu Pak. Kadang-kadang saya juga kaget gitu waktu dengan Pak Yusuf Pak. Makanya waktu Bapak itu saya senang sekali Yudhistira mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Saya suka yang seperti itu. Saya tidak mau rekayasa ya. Saya tidak mau orang yang berpura-pura. Saya ingin apa adanya, bukan ada apa-apanya. Jadi saya senang Yudhistira, Anissa senang. Yang lain? Mohon maaf Pak, izin menyampaikan juga Pak. Oh ya? Sila Ya, nomor berapa? 27 Pak. Rizky ya, sila Rizky. Ya Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak ya. Ini nggak tahu cuma saya apa yang lain juga, tapi penilaian saya itu kadang saat kita bertanya, tapi pertanyaan kita belum selesai itu suka Bapak potong. Entah ini juga mungkin karena pengaruh internet juga yang sering delay atau terlambat gitu Pak. Jadi saya ngerasa gitu Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Oh ya. Ya, kemungkinan karena memang ada gangguan-gangguan bisa terjadi. Iya, Pak. Bahkan saya katakan tidak mungkin semuanya ada, mungkin ada juga kekurangannya. Dan saya juga manusiawi, ada kelemahan atau ada keterbatasan. Nah itu juga tidak bisa saya pungkiri. Ya, bagus Rizky melihat itu yang dari satu sisi. Silakan yang lain. Pak, mau Pak. Siapa nih? Mana namanya nomor? Sela Pak, Sela. Jadi Pak, jadi saya tuh senang kalau misalnya pelajaran Bapak itu kayak Bapak itu sering apa Pak, gimana halo gitu. Saya senang, jadi saya itu suka menjawab gitu Pak. Terus Bapak juga menghargai kalau orang nanya itu Bapak pasti bilang sila gitu. Senang saya gitu Pak. Kasih ya Pak. Iya bagus, terima kasih juga Sela. Apa yang Anda sampaikan bagus. Makin banyak Anda menyampaikan, makin bisa saya istilahnya bercermin gitu. Ya, saya makanya selalu setiap kali pertemuan akhir dari mahasiswa, saya memang selalu minta kesan pesannya. Apakah saya memiliki manfaat atau tidak bagi Anda? Itu selalu saya tanya supaya saya terus memperbaiki di mana ada kekurangan. Ya. Nah, saya senang Marcella yang lain. Karena saya berharap tidak ada satu orang pun dari Anda itu yang rugi atau tidak mempunyai dapat hasil. Dan saya ingin membantu. Izin Pak. Ya, senang. Saya Yasmin Pak. Kalau kesan saya nih dari pertemuan pertama sampai terakhir tuh saya mendapat banyak insight baru gitu loh Pak, yang
sebelumnya di pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 12 pun nggak pernah saya dapetin gitu Pak di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi banyak perspektif baru gitu Pak dari Bapak. Jadi banyak pengetahuan baru gitu. Terima kasih Pak. Ya, senang sekali saya mendapat pengakuan, Tapi lagi-lagi saya tidak akan menutup diri. Apa Anda rasakan seperti Rizky katakan tadi, sampaikan saja. Memang ini momennya. Besok lusa tidak ada lagi pertemuan kita. Jadi tolong sampaikan apa adanya. Silakan. Terima kasih Yasmin. Terima kasih kembali Pak. Ya, yang lain nanti terakhir Debbie yang bagian pengurusi. Baik Pak. Ya. Silakan yang lain. Tanpa minta saya disanjung-sanjung, saya hanya minta Anda pengakuan apa adanya saja yang Anda pikirkan dan rasakan. Tanpa minta saya disanjung-sanjung. Silakan yang lain. Saya boleh menyampaikan, Pak? Ya, Febriani. Ya, 14. Kalau saya sukanya Bapak itu menerapkan pembelajaran tuh dalam percakapan yang di luar pembelajaran gitu loh Pak. Jadi kalau misal dulu tuh saya kalau nyebutin nomor tuh selalu nomor absen gitu. Tapi Bapak tuh selalu mengkoreksi gitu Pak. Jadi nomor presensi gitu. Jadi sekarang terbiasa gitu Pak. Kalau di matkul lain saya mau ngomong juga nomor presensi gitu Pak, bukan nomor absen lagi. Bagus, itu berarti Anda aplikasikan. Bagus, saya senang sekali. Bagus, terus, saya senang sekali Anda aplikasikan. Sama kayak salah tadi, saya kadang tuh nggak pede sama pertanyaan saya gitu Pak. Kayak saya mikir pertanyaan saya tuh nggak mutu gitu loh Pak. Kayak saya takut mau nanya gitu. Tapi pas saya nanya, Bapak tuh selalu bilang, iya bagus gitu Pak. Jadi saya merasa terapresiasi dan lebih pede untuk nanya gitu Pak. Baik. Bagus juga saya senang apa yang Anda rasakan. Itu bagian yang saya bangga terhadap Anda. Bagus, karena saya ingin mengeksiskan Anda. Anda terasa diberadakan gitu loh ya. Saya suka. Memang itu yang saya upayakan selalu. Bagaimana supaya Anda memang harus tampil. Tidak harus minder. Tidak harus merasa kecil dan lain-lain. Memang saya ingin melatih Anda semuanya. Makanya momen-momen pertemuan saya selalu mengatakan manfaatkan. Silakan ada lagi. Sebelumnya nanti Debbie terakhir Pak. Sebentar ya, saya dulu lapor ke Zoom nih, Debbie tidak mengingatkan. Lapor ke portal. Saya kembali dulu ke portal Zoom. Gimana sih? Maaf Pak. Kasihkan kesan pesan Pak. Jadi saya Ya, silakan sedikit lagi dilanjutkan, ada beberapa menit lagi. Terakhir Pak, kalau ya ada. Bapak kan itu awalnya itu kan Pak, kan Bapak suka ngoreksi gitu kan Pak. Jadi ya, sebenarnya saya takut kali ngomong gitu Pak. Soalnya kan saya itu ngomong masih ada logat-logatnya. Terus saya juga ngomong masih berantakan, nggak sesuai sama kata baku gitu kan Pak. Jadi saya takut ngomong, tapi waktu itu kan Bapak suka gitu, saya kuat gitu Pak. Tapi pikir Bapak ternyata saya gitu, takut nanti kalau Bapak sering ngomong-ngomong kuat gitu, dia marah Pak. Bapak loh Pak. Iya. Saya orang juga Pak. Saya dengarkan aja. Karo.
Oh, Karo kan rupanya ya. Ya, bagus. Pak, tapi Anda sekarang udah tahu. Sekarang Anda tahu dengan saya berarti kan sama-sama. Dengan orang Batak. Itu tahu Pak, saya cari tahu kan Pak. Pertama masuk gitu kan, oh Bapak ini purba, berarti orang Batak, berarti memang dia bukan marah gitu Pak. Tapi awal pertama itu saya pikir Bapak marah sama saya Pak gitu. Saya belum pernah marah sama siapapun. Saya belum pernah marah saya. Apalagi mahasiswa saya, itu partner saya untuk berdiskusi, bersilaturahmi. Itu senang saya sampai sekarang saya kalau sama mahasiswa senang. Karena bisa diajak berdiskusi. Mau terima kasih sama nilai UTS-nya Pak. Soalnya kemarin saya ngerjakan UTS itu kayak udah pasrah kali kan Pak. Tapi nilai UTS kami bagus-bagus Bapak kasih Pak. Makasih ya Pak. Nilai UTS-nya bagus banget. Saya memang memotivasi Anda semuanya supaya pede. Itu memang saya selalu memberi itu. Jangan Anda tidak pede. Karena itu kunci untuk melancarkan kesuksesan. Sukses Anda itu karena Anda percaya. Kalau Anda tidak percaya, bagaimana Anda mau sukses? Jadi Anda harus yakin gitu ya. Bagus Putri Natasha, Anda memang orang Medan jadi pakai cantik sekali, takut marah sekali. Kali-kali itu orang Medan jadi gampang ditandai. Cantik kali. Pokoknya pakai kali di Jakarta itu ada sungai itu kan. Oke. Mungkin terakhir ini kalau tidak ada yang lain, saya kasih kesempatan pesan Anda, Debbie. Anda sebagai ya, itu bagi terus dan tidak bersih. Soalnya kan terus saya chat terus senang gitu. Jadi saya kayak ngerasa kayak chat gitu. Terus kalau ini belum ini. Debbie dari mana? Tadi di mana? Ya, ada lagi? Apa ya? Saya juga pernah ngerasain kayak Fauzia yang rasain Pak. Saya pernah bapak marahin gitu. Saya kira saya dimarahin gitu Pak. Yang ngomong subjek sama subjek itu masih masih teringat Pak. Ternyata terus abis itu bapak ternyata nggak dendam gitu. Cuman memperlurus kalau itu salah gitu Pak. Habis itu udah gitu. Itu sih enaknya Pak. Ya. Saya tidak akan mengingat kesalahan orang lain. Itu menghabiskan waktu bagi saya. Tapi saya berusaha ke depan itu yang lebih baik. Itu yang saya harapkan. Tidak habis betul-betul nggak perlu saya mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itu nggak tabiat saya itu. Ya, saya justru bagaimana supaya Anda lebih baik ke depannya itu aja. Karena masa depan itu jauh lebih penting daripada masa lalu. Berarti Anda harus pikir. Oke, saya padamkan dulu. Saya terima kasih atas apresiasi Anda semua. Itu artinya saya buat simpulan, Anda tidak merasa bahwa kegiatan mata kuliah Bahasa Indonesia ini selama ini menghabiskan waktu. Dengan demikian saya sebagai pengajar merasa senang karena ada manfaatnya bagi Anda. Ya, ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya saya betul-betul sedih. Tapi karena Anda sendiri membuat pengakuan apa adanya seperti apa yang disampaikan Rizky, jadi saya senang. Kesenangan saya itu terletak dari pengakuan-pengakuan Anda, bukan dari imbalan dari dosen mengajar. Itu nggak seimbang. Dari pengakuan Anda. Itu kebahagiaan saja. Ya, dari saya. Dan saya tidak akan merasa tersanjung luar biasa karena semuanya niat saya baik. Jadi kalau baik itu saya kembalikan sama Allah semuanya. Ya, kalau ada kekurangan saya minta ampun. Itu aja yang saya lakukan selalu. Supaya saya punya nilai. Demikian pertemuan ini, saya doakan semuanya sukses dalam menghadapi ujian dan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya, saya harapkan semuanya sukses, tidak ada yang tidak sukses. Itu dari saya. Anda ingat saya saat ini, Anda ingat saya 5 tahun, 10 tahun akan datang. Yang penting bermanfaat bagi Anda, silakan. Ya. Jadi saya tidak akan istilahnya itu sama Anda itu terikat, ya tidak ya. Yang penting apa yang saya lepaskan untuk Anda pakai yang
yang baik Anda, yang tidak tinggalkan. Oke, itu aja dari saya karena waktu kita juga sudah habis. Saya harus masuk ke kelas lain. Atas perhatian Anda semua. Silakan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa mau dipoto apa